Indonesia terkenal akan keberagamannya. Namun selain kelompok-kelompok keagamaan yang sudah diakui oleh negara, ada pula sekte dan kelompok yang mengundang kontroversi karena aliran dan cara pandangnya yang dianggap terlalu menyimpang. Berikut ini adalah beberapa sekte paling aneh dan kontroversial yang pernah muncul di Indonesia. Sunda Empire. Inilah nama kelompok yang belakangan ini begitu menimbulkan kehebohan. Pasalnya saat masih aktif, kelompok ini sempat melontarkan aneka macam klaim bernada bombastis dan turut melibatkan nama-nama terkenal dari luar negeri. Sunda Empire adalah kelompok asal Jawa Barat yang mengklaim kalau mereka memiliki wilayah kekuasaan yang bukan hanya mencakup seluruh Indonesia, tetapi membentang mulai dari Korea hingga Australia. Klaim Sunda Empire masih belum berhenti sampai di sana. Kelompok ini mengklaim kalau organisasi luar negeri macam PBB dan Pentagon aslinya merupakan organisasi yang berasal dari Bandung. Mereka bahkan mengklaim kalau tokoh-tokoh terkenal seperti Bill Gates dan Jack Ma akan bergabung dengan Sunda Empire. Sunda Empire juga percaya kalau di kemudian hari, dunia akan dilanda bencana perang nuklir. Supaya orang-orang selamat dari bahaya perang nuklir, mereka dianjurkan untuk menjadi anggota Sunda Empire. Sebagai kelompok yang mengklaim dirinya sebagai negara, Sunda Empire juga memiliki tokoh-tokoh pejabatnya sendiri. Jabatan Kaisar Sunda Empire ditempati oleh sosok yang bernama Raden Ratna Ningrum. Jabatan Perdana Menteri ditempati oleh Nasri Banks. Kemudian yang menempati jabatan Sekretaris Jenderal adalah Rangga Sasana. Sunda Empire pertama kali menarik perhatian publik pada tahun 2020 ketika seorang netizen yang bernama Reni Hairani Miller giat mengunggah hal-hal seputar Sunda Empire di akun Facebook miliknya. Bulan Januari 2020, polisi akhirnya memutuskan untuk turun tangan dan menangkap ketiga orang petinggi Sunda Empire. Mereka dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas tuduhan menyebarkan berita bohong. Kerajaan Ubur-Ubur. Dengan melihat namanya, mungkin ada di antara kamu yang mengira kalau kelompok ini hanyalah kelompok main-main yang diciptakan untuk tujuan bercanda semata. Faktanya, kelompok ini ternyata dibentuk untuk tujuan yang serius. Kerajaan Ubur-Ubur didirikan oleh pasangan suami istri bernama Rudi dan Aisyah. Keduanya juga mengklaim diri mereka sebagai pasangan raja dan ratu kerajaan Ubur-Ubur. Kelompok tersebut memiliki anggota berjumlah 20 orang. Para anggota tersebut diklaim sebagai warga kerajaan Ubur-Ubur. Para anggota sekte ini umumnya berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Aisyah selaku ratu kerajaan Ubur-Ubur bisa merekrut anggota dari provinsi lain dengan memanfaatkan media sosial Instagram. Selain menobatkan dirinya sendiri sebagai ratu, Aisyah juga mengklaim dirinya sebagai titisan Nyi Roro Kidul. Ia juga mengklaim kalau para anggota kelompoknya bisa mendapatkan uang hanya dengan mengikuti ritual doa bersama kerajaan Ubur-Ubur. Hal paling kontroversial terkait kerajaan Ubur-Ubur adalah kelompok ini mengklaim kalau Nabi Muhammad adalah seorang wanita. Kelompok yang bersangkutan juga mengklaim kalau Ka'bah bukan kiblat sholat, melainkan rumah Nabi. Atas sebab itulah, kerajaan Ubur-Ubur pun dinyatakan sebagai kelompok sesat dan dibubarkan. Aisyah selaku pemimpin kelompok ini dijatuhi hukuman penjara 5 bulan atas tuduhan menyebarkan kebencian yang bermotifkan SARA. Kerajaan Tuhan Lia Iden. Lia Iden adalah nama yang sempat menghebohkan rakyat Indonesia pada tahun 2000-an. Pasalnya wanita yang aslinya memiliki nama Lia Aminuddin tersebut pernah membuat agama baru di Indonesia. Ia bahkan mengklaim kalau dirinya pernah menerima pesan dari malaikat Jibril. Lia pada awalnya lahir dan besar sebagai seorang Muslim. Namun sejak tahun 1998, Lia mulai mempelajari agama-agama lain yang ada di Indonesia. Hanya 2 tahun berselang, Lia berani mencetuskan agama baru yang bernama Salamullah. Kemunculan agama Salamullah langsung menjadi kontroversi karena agama ini nampak seperti hasil penggabungan dari agama-agama yang sudah lebih dulu ada. Dalam agama Salamullah, penganutnya melakukan sholat layaknya penganut Islam. Namun berbeda dengan penganut Islam, penganut agama versi Lia Iden diperbolehkan menggunakan 2 bahasa sekaligus. Sepak terjang Lia Iden lambat laun menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasa gelisah. Bulan Desember 2005, Lia Iden akhirnya ditangkap di kediamannya di Jakarta Pusat. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara 2 tahun atas tuduhan melakukan penodaan terhadap agama. Hal tersebut nyatanya tetap tidak membuat Lia Iden merasa jera. Pada bulan Desember 2008, Lia Iden lagi-lagi ditangkap oleh polisi akibat tuduhan serupa.
Tindak tanduknya baru benar-benar berhenti setelah pada tahun 2021, Lia Iden dikabarkan meninggal dunia.